Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Ketemu lagi bersama aku Septi Elvia. Guys, kali ini gue mau kasih 5 tips nih buat kalian para pembisnis online biar nggak over budget gitu ya, biar hemat di pengeluaran bisnis online shop kalian. Gimana caranya? Yuk simak terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, langsung aja ya. Jadi tips yang pertama, supaya kalian tuh bisa memotong anggaran kalian tuh harus meninjau dan menganalisis lagi anggaran-anggaran operasional bisnis kalian dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang. Nah, misalnya nih kalian punya bisnis fashion gitu kan, punya brand sendiri, otomatis kalian punya konveksi sendiri gitu kan ya, ngejahit sendiri. Kalian catetin tuh semua, mulai dari anggaran, bayar karyawan, gaji karyawan tuh, pos untuk produksi, bahan produksi, gedung, peralatan, kain, listrik, air, internet, dan sebagainya tuh. Kalian catetin dulu itu semuanya pengeluarannya ya kan. Sewa ruko, misalnya kalian buka toko offline gitu kan di pinggir jalan, lokasi yang strategis untuk renovasinya. Belum lagi kalau karyawan itu nginep ya kan, kalian harus nyediain mes dan sebagainya tuh. Kalian harus catetin semuanya dan kalian bisa potong tuh mana sih yang sekiranya oh ini kayaknya nggak perlu nih, oh ini kiranya kebanyakan nih, kita potong aja deh segini gitu kan, kita alihkan ke budget ke yang lain yang lebih penting untuk saat ini gitu kan. Kedua, kalian bisa fokus pada cash flow guys. Ini maksudnya cash flow ini adalah kalian bisa lihat lagi dari anggaran-anggaran yang udah kalian catat itu, mana sih yang nggak ada dampaknya, nggak begitu berdampak pada perkembangan toko kalian gitu, nggak begitu ada imbal baliknya gitu, nggak begitu ada efeknya gitu. Misalnya nih kalian sewa web gitu kan buat bikin domain gitu, ternyata itu nggak berguna gitu buat toko kalian. Ternyata toko kalian tuh lebih ramenya tuh misalnya di marketplace gitu kan, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada gitu kan. Oh berarti di-cut aja nih di webnya, bisa gue garap sendiri gitu misalnya. Yang ketiga, ini penting banget, kalian harus tinjau kembali rencana pemasaran kalian guys. Ini kunci ya, kuncinya sukses enggaknya usaha kalian tuh ada di marketing atau di pemasarannya ya kan. Nah di era digital saat ini kalian tuh bisa meng-cut gitu, misalnya pengeluaran marketing yang gak begitu nguntungin gitu. Misalnya nih kalian endorse gitu kan, endorse sama artis. Setelah endorse itu dampaknya itu nggak begitu ada gitu, misalnya pembelinya nggak begitu langsung melonjak juga gitu. Oh berarti nggak perlu nih, kita cut aja gitu. Oh kita ganti sama strategi marketing, misalnya kita kasih reward nih buat para reseller yang mau ikut jualin di brand fashion kita gitu misalnya. Nah nanti untuk pembelian sekian kita kasih diskon sekian. Nah untuk khusus member kita kasih diskon sekian nih. Untuk hari-hari tertentu kita ada diskon spesial misalnya gitu. Kita bagi-bagi voucher di Shopee, bisa maksimalin di penjualan digital kayak gitu ya. Di era e-commerce yang saat ini lagi naik daunnya ya, kalian bisa manfaatin itu. Bisa di Shopee, Tokopedia, Lazada misalnya. Dan kalian bisa gencar-gencaran juga tuh bikin konten di Shopee, di Reels Instagram misalnya, di YouTube juga. Itu kayaknya lebih efektif ya, dan lebih hemat juga. Kalian bisa manfaatin tuh karyawan-karyawan internal aja gitu untuk bikin konten. Setidaknya yang terpenting tuh punya tim konten kreator aja. Nggak harus cantik kok talentnya gitu kan. Karyawan-karyawan kita sendiri atau kita sendiri nih sebagai owner itu juga bisa pilih lagu yang lagi happening nih, yang lagi hit, konten yang lagi trending gitu kan. Kita bisa tinggal ngikutin aja, kita sambil nge-review baju di situ. Kalau misalnya jualan parfum ya sambil pegang parfum dan sebagainya gitu kan. Secara kita bikin kontennya itu menarik, yang lagi happening, yang lagi trending ditonton orang. Secara tidak langsung kita juga promosi gitu. Orang nggak sadar bahwa kita ini lagi promosiin baju loh. Kita sekalian sambil nge-review baju gitu. Kita sambil joget-joget ala-ala anak TikTok gitu kan, anak gaul, nggak apa-apa. Yang penting kita kan sambil nge-review tuh gitu. Akhirnya nanti kita kasih caption di situ. Nah ini yang aku pakai dress dari fashion aku sendiri loh. Ini dia, check out, lagi ada diskon, promo, voucher dan sebagainya. Masuk, hemat juga. Yang keempat, kita harus mengelola pengeluaran guys. Nah biar kita aktif di sosial media tadi ya kan, kita melakukan marketing digital, otomatis kita harus sering-sering meeting dong sama karyawan. Apalagi kalau kita udah punya beberapa cabang toko gitu kan ya. Nah itu untuk menghemat nih, contohnya nggak perlulah kalian ngumpulin semua karyawan kalian di beberapa kota gitu kan.
cukup pakai Zoom meeting aja atau video call aja. Kalau ngumpulin kan kalian harus nanggung yang namanya transport mereka, PP, konsumsinya, belum lagi kalau jauh kalian harus nyediain akomodasinya, penginapan dan sebagainya, ribet gitu kan. Tips juga ya buat menghemat, jadi kalian nggak perlu juga sering-sering banget selalu keluar gitu setiap review produk. Kenapa sih kalian nggak bikin satu tempat yang estetik aja gitu di rumah kalian atau di toko kalian, atau kalian pakai green screen tinggal rubah backgroundnya gitu kan. Itu simple banget biar kalian bisa menghemat pengeluaran gitu. Kalau kalian harus bikin konten, tiap bikin konten kalian keluar. Sedangkan kalau kita jualan fashion itu kan tiap hari itu modelnya ganti-ganti ya. Apa tiap hari kalian juga harus keluar, kalian harus cari cafe yang estetik ya kan, berapa tim kita yang kita ajak, teman sesama talentnya berapa ya kan, untuk fotografer, videografernya, editingnya ada berapa orang ya kan. Sedangkan di kafe-kafe estetik itu kan lumayan juga harganya gitu kan, itu lumayan pemborosan sih kata aku kalau selalu keluar. Mendingan bikin konten tuh dimaksimalin di dalam toko aja, kalau enggak di dalam rumah yang kita punya satu space yang itu estetik khusus buat nge-review produk jualan kita gitu guys. Studio mini lah ya kalau jualan kita itu produk yang nggak perlu pakai talent gitu, misalnya makanan atau parfum dan sebagainya gitu. Tips yang kelima supaya kita berhemat pengeluaran di bisnis kita harus mengevaluasi vendor-vendor kita guys. Kita mengevaluasi nih, misalnya udah jalan 6 bulan atau 1 tahun, kita evaluasi lagi nih, oh kemarin aku punya vendor nih setiap tahun untuk renovasi toko kita gitu kan. Nah kalau dirasa nggak perlu ya nggak usah, di-cut aja gitu kan. Di ekspedisi kita juga harus tinjau tuh ekspedisinya worth it nggak sih, murah nggak sih yang biasa kita pakai langganan nih gitu. Kalau ada yang lebih murah kenapa enggak, harga kain misalnya, harga benang, terus jauhnya kita belanja gitu. Kalau ada yang lebih deket atau bisa dikirim aja, kita nggak harus belanja langsung, kenapa harus ngeluarin budget lebih gitu. Pokoknya kita harus tinjau baik-baik dan secara matang tuh pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang kita guys. Nah guys, otomatis buat ngembangin toko kita itu kita nggak mungkin apa-apa kita handle sendiri kan ya, kita pasti butuh yang namanya tim atau karyawan. Bayangin kalau semuanya kita handle sendiri, sedangkan banyak hal yang perlu kita pegang nih, kayak misalnya packing, review produk, terus ngelayanin customer, mulai dari kirim paket, kirim barang dan sebagainya. Aduh pokoknya ribet banget itu semua ya kan. Banyak banget resikonya kalau semua kita handle sendiri. Resikonya yang pertama itu bakal paket salah kirim guys. Kedua, terlambat kirim pesanan. Ketiga, itu pasti rating di marketplace turun udah otomatis. Keempat, karena tadi kita gerubak-gerubuk sendirian, akhirnya produk yang kita kirim itu kurang bermutu, akhirnya banyak komplain dan sebagainya. Yang kelima, itu chat customer bakalan ngebludak banget karena kita nggak bisa fast respon gitu. Ada chat masuk langsung kita bales tuh nggak bisa karena kita lagi ngerjain yang lain gitu. 6 nih, pelayanan ke customer nih bakalan menurun dan lama-lama ini si customer bakalan kabur gitu. Karena apa? Karena merasa dicuekin sama kita. Dan kemungkinan yang terburuk nih, rating dan citra toko kita jadi buruk guys. Kredibilitas toko kita jadi nggak banget deh di mata customer gitu. Sedangkan nih kalau kita mau hire si karyawan baru ya kan, itu pasti nggak akan sesuai sama ekspektasi kita gitu kan. Kita maunya sekali kita rekrut kita merasa nggak bayar gitu kan ya, kita merasa menggaji, kita maunya langsung profesional gitu kan. Si karyawan ini bisa ini itu, udah bisa review produk, udah bisa packing, udah bisa handle customer, udah bisa juga tuh. Sekarang itu lagi banyak banget aplikasi yang nawarin pihak jasa ketiga ya kan, tapi belum tentu terpercaya juga ya kan, takut ketipu juga. Atau mungkin nih buat kalian nih yang udah punya brand sendiri gitu kan, brand fashion nih misalnya di satu kota dan itu laris banget, akhirnya banyak sih pelanggan itu yang minta kapan sih dong. Nah akhirnya kita berminat tuh, mulai pikir-pikir nih, gimana nih kalau kita ekspansi gitu, kalau kita meluaskan jaringan gitu. Akhirnya kita buka juga cabang gitu, dari misalnya Jakarta kita buka di Bekasi, di Cikarang, di Jawa Tengah gitu. Tapi masalahnya guys, untuk ekspansi itu kan nggak semudah itu gitu kan, itu pasti gede banget biayanya. Karena pikir aja nih, untuk biaya gudang atau sewa kantor atau sewa ruko yang strategis gitu di pinggir jalan di tengah kota, bayangin betapa mahalnya ya kan di tahun 2022 saat ini coba ya. Terus juga untuk hire karyawan, gak cukup cuma satu kan, pasti minimal tuh 2 atau 3, yang satu kasir, yang satu buat packing handle online shopnya, yang satu buat offline store-nya gitu kan. Minimal tuh 3 karyawan di satu store. Belum lagi pengeluaran untuk listrik, wifi,
untuk air dan sebagainya guys. Itu pasti banyak banget. Nah sekarang aku mau kasih solusi ke kalian nih guys, untuk para pembisnis tadi ya kan, yang mau lebih menghemat biaya operasional tapi visi misi kalian tetap akan tercapai gitu, bisa ekspansi ke semua kota yang ada di Indonesia. Misalnya kalian bisa terhandle gitu bisnis kalian dengan baik, dengan karyawan yang profesional tanpa menggaji gitu. Wah ada, emang ada kak gratisan, ada tanpa bayar karyawan nih, ada guys, namanya Crudible. Apakah Crudible itu? Jadi Crudible ini adalah gudang online guys, yang akan menghandle semua operasional bisnis kalian, mulai dari simpan produk, packing, kiriman ke ekspedisi, cek stok, sampai bantu proses retur nih, yang gudangnya Crudible ini sudah ada 150 lebih gudang di seluruh Indonesia. Tentunya di lokasi yang strategis dong. Apa iya kak, pakai Crudible bisa lebih hemat? Lebih menguntungkan mana dibanding handle bisnis kita sendiri? Iya dong, pakai Crudible udah jelas ini lebih hemat. Kenapa? Karena kita nggak perlu hire karyawan guys. Karena di Crudible ini sudah ada tim gudang yang profesional dan berpengalaman. Gak perlu sewa gudang juga guys, karena di Crudible ini sudah disediakan tempat penyimpanan yang disesuaikan dengan produknya ya. Misalnya nih kita jualannya kosmetik, itu kan harus di tempat-tempat yang sejuk ya. Atau makanan nih, kalau makanan itu kan harus di freezer. Nah di Crudible ini bener-bener lengkap dan super aman banget. Ketiga nih, gak perlu bayar biaya maintenance seperti listrik, air, internet, packing, transport kurir dan sebagainya nih. Keempat nih, update stok barang di gudang ini bener-bener real time dan otomatis guys. Langsung kita bisa cek di aplikasinya aja. Tenang aja, karena semua aktivitas penjualan kita bisa pantau lewat aplikasi guys. Jadi nggak akan ada tuh penipuan-penipuan di situ ya kan. Sedetail mungkin bisa kita pantau setiap saat hanya lewat aplikasi. Yang terpenting nih, selalu ada laporan penjualan walaupun beda-beda marketplace guys. Jadi misalnya nih kalau ada stok hilang nih, wah produknya kurang satu, itu gampang banget ditelusuri. Jadi kita sebagai owner ngapain nih kak kalau nggak ngurusin operasional tokonya? Nah kita bisa lebih fokus sama marketingnya guys, strategi marketing dan promosi tokonya tuh sekreatif mungkin. Jadi kita bisa bikin konten di situ. Pokoknya kita mikirin kreativitas aja supaya toko kita lebih sama stakeholder atau target market yang lebih luas. Apa aja sih feature istimewanya Crudible nih? Ada banyak banget guys. Yang pertama nih, Crudible bisa diintegrasikan langsung dengan marketplace kita. Misalnya kita punya banyak marketplace ya, kita jualan di 5 marketplace, misalnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com dan sebagainya gitu kan. Bisa langsung diintegrasikan sistem Crudible. Jadi kalau ada orderan masuk di salah satu marketplace tadi kita, itu langsung dihandle oleh tim Crudible gitu. Kedua nih, ada berbagai pilihan ekspedisi untuk customer guys. Ketiga nih, istimewanya Crudible guys, ada feature COD tanpa marketplace. Jadi walaupun customer kalian tuh pengen COD tapi nggak lewat marketplace, bisa langsung lewat Crudible guys. Nah ini tanpa dibebankan lagi biaya marketplace gitu, tanpa ada biaya admin marketplace lagi. Biasanya kalau COD itu kan harus lewat marketplace ya baru bisa COD, belum lagi ada potongan biaya admin COD marketplace. Tempat nih di Crudible ini bisa instant delivery tanpa owner harus standby. Jadi biasanya kalau kita nungguin kurir mau pick up gitu kan, kita harus nungguin produknya ya kan sampai si produk itu di pick up sama kurir. Kelima nih, lokasi gudangnya yang terpenting ini strategis banget guys, sehingga kita bisa menjangkau customer potensial gitu, misalnya di tengah kota yang konsumtif gitu kan, menengah ke atas gitu, yang mereka itu tingkat belanjanya, daya belinya tuh tinggi itu. Nah kita bisa menjangkau mereka guys, karena lokasinya Crudible ini lumayan strategis ya, ada di tengah kota gitu. Keenam, kita cuman bayar kalau ada transaksi aja guys. Kalau nggak ada transaksi ya kita nggak bayar gitu, gratis kita simpennya gitu kan. Jadi kita terhindar nih dari biaya fix
cost. Nah sekalian aku mau infoin ke kalian nih guys, bahwa Crudable ini ada jasa tambahannya. Misalnya kalian mau pakai jasa foto dan video produk itu bisa. Misalnya nih kalian nggak jago bikin konten karena stoknya mungkin kalian taruh semua di Crudable, sekalian ya kak ya bikinin konten fotonya, bikin katalognya, bikin video review produknya itu bisa guys. Ada jasa pembuatan logo dan jasa admin juga loh. Oke, dan alasan kenapa sih si jasa gudang online Crudable ini lebih aman dan terpercaya? Jadi yang pertama, produk dan gudang Crudable ini sudah diasuransikan guys. Jadi aman banget dari banjir, bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Mitra gudang Crudable itu betul-betul diseleksi ketat guys oleh tim Crudable. Jadi nggak sembarangan gudang yang bisa gabung sama Crudable gitu kan ya. Ada background check, ada financial check, ada kebijakan first enter first out juga. Jadi dari satu pintu guys ya. Ini tuh untuk meminimalisir penurunan kualitas dari si produk itu sendiri. Terutama buat kayak makanan, skincare, kosmetik, perawatan rambut. Barang di Crudable ini juga di quality control secara detail oleh tim gudang sebelum dikirim. Nah, Crudable ini juga sudah digunakan oleh lebih dari 5.000 seller yang ada di 120 gudang di seluruh Indonesia loh. Wow. Ini dia perbandingan biaya bisnis dengan di handle Crudable versus handle sendiri guys. Bandingkan kalau kita handle sendiri nih, kita harus mengeluarkan biaya-biaya operasional berikut ya. Seperti kita hire karyawan itu pasti kita bayar 4,5 juta ya kan. Nah, untuk sewa gudang nih per bulannya kita anggap aja di sini 3,5 juta. Nah, untuk listrik, kuota internet, packing dan sebagainya kita anggap aja 1 juta ya per bulan ya. Lalu di total per bulannya nih kita harus ngeluarin biaya operasional 9 juta. Itu produk kita mau laku apa enggak, operasional kita 9 juta ya. Mau ada omset pemasukan atau enggak, itu kita harus keluar operasional 9 juta. Kita pakai Crudable kita cukup mengeluarkan 30%-nya aja. Bukti lebih hemat kan. Nah, gimana sih cara kerja pakai Crudable ini kak? Yang pertama, kalian harus download dulu aplikasi Crudable nih guys. Atau kalian bisa registrasi di webnya Crudable, www.crudable.com ya. Khusus di bulan Mei Juni ini Crudable lagi ada promo nih guys, free gudang online untuk 10 transaksi pertama dengan cara menggunakan kode free 10 SPT. So, tunggu apa lagi? Nah, sebagai business owner nih, kalian bisa pilih di kota mana aja yang menurut kalian strategis dan yang cocok dengan produk jualan kalian guys. Misalnya kalian mau ekspansi nih ke Kalimantan, ke Riau, ke Aceh, ke Jakarta, ke Lampung, kemana aja deh ya, atau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Di Crudable ini sudah ada lebih dari 120 gudang yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kalian bisa cek aja di sini ya guys ya. Ini di webnya Crudable sudah lengkap banget. Nah, setelah kalian sewa gudang di Crudable nih, kalian tinggal taruh aja stok kalian di Crudable. Jadi kalian tinggal kirim aja produk jualan kalian itu ke gudang Crudable guys. Jangan khawatir nanti kalau ada pesanan. Jadi tim Crudable sudah ada tenaga ahli yang menghandle orderan kalian, mulai dari packing, stok barang, kirim ke ekspedisi dan sebagainya. Pokoknya kalian tahu beres deh ya. Nah, yang paling helpful nih guys, jadi Crudable ini bisa update stok otomatis. Kalau kalian pakai marketplace nih, bisa langsung terupdate otomatis di lapak kalian. Jadi kalian bisa langsung cek tuh di marketplace kalian. Sebenarnya operational bisnis kalian tuh nggak perlu banget kalian pusingin dan nggak perlu ribet banget ya kan, sampai kalian harus ngelakbanin, potong-potongin si bubble wrap gitu kan ya. Nggak perlu banget, itu ngabisin waktu banget untuk kalian sebagai business owner gitu kan ya. Cukup kalian pantau aja di rumah, duduk manis, kalian tinggal fokus sama promosi penjualan, digital marketing, bikin kreatif konten dan sebagainya, atau ngurusin finansial aja deh, keuangan aja deh yang masuk ke marketplace kalian. Untuk masalah operasional yang ribet-ribet itu serahin aja sama Crudable, tahu beres deh. Untuk sistem bayar Crudable ini gimana kak? Untuk sistem bayarnya kalian cukup bayar sewa gudangnya aja guys. Harga
harganya itu ngikutin dari jumlah transaksi penjualan. Nah, paling kecil itu 2,9% dari harga barang, maksimal 10.000 per barang. Jadi kalau barang kalian nggak keluar atau nggak ada transaksi penjualan, ya udah berarti kalian nggak bayar gitu. Enak banget kan? So, good deal gak nih pakai Crodible? Good deal dong, karena lebih efektif dan efisien dari segala-galanya ya. Efisien waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Jadi guys, kayak gitu aja dari aku. Buat kalian nih, para pembisnis owner yang mau mengoptimalkan bisnisnya, serahkan aja sama Crodible. Langsung aja download aplikasi Crodible sekarang juga ya di Play Store kalian, atau kalian bisa langsung aja buka web di www.crodible.com, atau kalian klik link yang ada di description box aku nanti ya, pakai referral aku yang bakalan aku taruh di description box juga. Oke guys, kayak gitu aja dari aku. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham, kalian tanya aja di kolom komentar. Insya Allah bakalan gue jawab dan gue bikinin next kontennya. Kalian boleh saranin nih, gue bahas konten apa yang kalian pengen tahu dan belum bisa. Insya Allah kalau gue bisa, bakalan gue bikinin kontennya. Wajib banget nih kalian follow IG aku @alfiasepti dan brand kebanggaan aku nih, SE Perfume. Kayak gitu aja guys. Thanks buat kalian yang udah setia nge-view konten-konten terbaru aku, yang udah subscribe aku, yang udah ngikutin aku dari awal sampai sekarang. Thanks banget for watching. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.